Kita lihat. Eng. Ya, selamat malam. Ya, Pak Ibnu, kita mau tanya, hadis ini sahih nggak? Aduh, tunggu dulu kecil tulisannya. Ini. Pada Sani Amr. Kan ada di atas itu, anunya, dia punya petunjuk sahih atau tidak. Ya. Dia mengetahui sahih atau tidaknya itu dari catatan, bukan orang seperti saya. Jadi hadis itu tidak dicatat apakah sahih atau tidak. Mantap, Pak Ibnu merendah. Iya, karena memang begini Pak, yang mensahihkan hadis itu kan ulama hadis, bukan orang biasa. Tidak boleh orang biasa. Betul. Mantap, Pak. Jadi ini dia punya terkait ini Pak Ibnu, hadis terkait ini Sahih Bukhari. Nah, kalau kira-kira menurut Pak Ibnu ini terjemahannya bagaimana Pak Ibnu? Ya, kalau Bukhari biasanya sahih, kalau Bukhari sahih ya. Tapi kata Pak Dhani enggak itu. Mana kanunya? Dalam menceritakan apa yang mau dipersoalkan di situ, apa yang menjadi sorotan? Nah, katanya terjemahan ini salah, katanya Pak Dhani bilang terjemahannya. Orang berzina ketika oh ya, kan ada anunya itu yang lebih ekstrim dari itu lagi. Tidak berzina seorang berzina, tidak berzina seorang muslim jika dia berzina. Ya. Di hadis lain begitu, tidak berzina seorang muslim jika dia berzina. Oh begitu ya? Maksudnya itu hadis begini. Pada waktu seorang muslim berzina, dia keluar dari Islam. Dia bukan Islam lagi, dia bukan muslim lagi. Oh. Ya, tidak berzina seorang berzina ketika berzina dalam keadaan beriman. Maksudnya itu begitu dia orang Islam berzina bukan Islam lagi, jadi harus bersahadat lagi. Keluar dari Islam itu kalau orang berzina. Makanya hati-hati orang Islam. Tapi ini tidak berzina orang yang berzina karena ia berzina dalam keadaan beriman. Maksudnya bagaimana kepada? Nah itulah tadi, pada waktu dia berzina keluar dari Islam. Nah, itu penjelasannya Imam Al-Ghazali yang menjelaskan hadis seperti itu. Nah kalau yang ini langsung keluar dari Islam itu. Apapun redaksinya, apapun anunya itu tulisannya. Coba ini yang satunya lagi Pak Ibnu ini. Ini satu lagi. Tidaklah berzina seorang hamba yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman, dan tidaklah mencuri. Ya artinya sama, pada waktu dia mencuri tidak Islam lagi. Itu agak keras itu hukumannya di situ. Sama semua. Itu maksudnya tidak langsung keluar dari Islam. Bukan lagi seorang Islam. Bukannya lagi seorang Muslim. Bukan lagi seorang Muslim. Itulah sebabnya begini, pernah diperdebatkan itu. Yang seperti inilah pernah diperdebatkan. Apakah orang yang berbuat dosa besar itu dia masih beriman atau tidak? Nah, kalau golongan Khawarij mengatakan tidak beriman lagi. Tapi kalau golongan Asy'ari masih beriman. Kalau golongan Mu'tazilah mengatakan mansilapi mansilatain. Dia tidak beriman, dia juga tidak kafir. Hadis-hadis dosa-dosa besar yang beginilah yang diperdebatkan dulu. Bagaimana kedudukannya orang yang berdosa besar. Jadi Imam Asy'ari beda dengan yang lainnya. Dengan Khawarij. Khawarij beda lagi dengan Mu'tazilah. Ya begitu. Jadi berbeda-beda pendapatnya ulama itu di situ. Beda-beda pendapatnya Pak ya. Oke. Ya. Asy'ari lain, kalau Khawarij lain. Khawarij itu yang keras. Dia mengatakan pembuat dosa besar itu tidak beriman lagi. Bukannya ini artinya kalau orang yang beriman bisa melakukan perzinahan. Karena di sini kan berzina seorang hamba yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Jadi kalau dia berzina dalam keadaan beriman, itu diperbolehkan. Apakah begitu? Tidak begitu. Itu sudah dibahas oleh Imam Al-Ghazali. Karena tulisannya begini. Berzina ada semacam apa lagi itu istilah majas. Istilah majas itu di dalam bahasa. Bahasanya seperti itu tapi tidak seperti itu. Harus orang tahu balaghah, ilmu sastra Arab. Jadi Arab itu yang dikatakan begitu berbeda. Ya, majas artinya majas. Majas itu artinya begini. Tulisannya harus dimani tetapi pada sesungguhnya bohong. Tidak benar. Majas. Oh, begitu. Bah, itu bagaimana itu Pak? Itu lebih parah. Lebih parah Pak. Begini. Misalnya di Al-Quran itu pohon kurma digoyang-goyangkan. Kan tidak mungkin terjadi itu. Oh. Ya. Jadi perbuatannya itu yang berbohong ya? Dibilang dia goyang-goyang. Tunggu dulu. Ada tamu saya. Tunggu dulu. Wah, ini parah nih. Tambah parah. Ya, tapi pembohongan lagi di sini malahan Pak.
Ya, tapi saya menghargai penjelasan Ibu Nukalam karena memang ulama itu berbeda-beda. Ya. Makanya banyak hadis kan? Ya, jadi interpretasi hadis itu saja banyak macam, ya kan, tergantung mazhabnya, kan begitu. Tidak, maksudnya. Jadi sekali saya ulang, pembuat dosa besar ada beberapa pendapat. Mu'tazilah beda dengan Khawarij, beda dengan Imam Asy'ari atau orang-orang Sunni. Jadi sudah pernah diperdebatkan itu, bagaimana kedudukannya orang yang berbuat dosa besar. Sesama Islam sendiri berbeda pendapat dan berdebat. Saya boleh bertanya kepada Pak Ibnu Kalam kan? Ya silakan. Pak Dhani lebih tahu agama dari saya. Nah, Pak Dhani kan. Nah, bertanya aja Pak Ibnu Kalam. Ini pengetahuan Ibnu Kalam. Berdasarkan hadis yang ditunjukkan oleh Pak Bom, apakah ada ulama, satu saja ulama yang mengatakan orang yang beriman itu boleh berzina? Ada nggak? Tidak ada. Nah, dengarkan Pak. Kamu berzina itu hukumannya berat, dirajam. Iya, makanya saya katakan tidak ada satu pun ulama, tafsir apapun namanya. Ya, sekali lagi, tidak ada satupun ulama, tafsir apapun namanya, yang membenarkan kalau orang yang beriman itu boleh berzina. Nggak ada. Tidak ada. Termasuk kemarin itu ada juga hadis yang dibahas itu, apa itu? Kalau menikah dengan perempuan dipegang kepalanya terus bersetubuh, terus sambungannya itu binatang. Bersetubuh Ya, dengan tapi binatang. begini, Pak Ibnu Kalam seperti Ibnu Kalam ya, memang mengatakan itu berdasarkan mazhabnya. Memang ada mazhab yang tidak sependapat dengan Pak Dhani. Gitu Ya, maksud ya, saya. ada. Ada. Jadi Pak Dhani mazhabnya kan berbeda. Masalah misalnya memegang ubun-ubunnya itu, pada mazhab lain itu nggak masalah. Pak Ibnu, ini contoh kayak masa Pak Ibnu baca ayat ini, Pak. Ya, kembali kepada hadis tadi aja yang ditunjukkan oleh Pak, Pak Ibnu. Dhani. Itu orang Rasul pun sebelum engkau Nabi Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah Yang aku. pertanyaannya begini Pak Dhani, Pak Ibnu, kami tidak ini di sini ada kata tidak di Pak Ibnu, tidak. Tidak Kami utus tidak seorang mengutus. rasul sebelum Nabi Muhammad. Berarti tidak pernah ada nabi yang diutus kan? Rasul diutus sebelum Nabi Muhammad kan? Bukan begitu pengertian. Seperti tadi juga itu yang tidak. Iya, makanya ini bahasanya kan tidak, ada tertulis tidak. Tidak. Ya. Kami tidak, tidak kan? Tidak mengutus seorang rasul. Berarti sebelum ada nabi tidak pernah diutus, ada rasul dan nabi. Coba diturunkan dulu lagi, supaya saya lihat bahasa Arabnya. Yang ini bahasa Arabnya ini. Ya, kasih turun sedikit. Ini sudah bahasa Arabnya di atas. Wama arsalna min qablika, wama kami tidak mengutus sebelum kamu ya. Ya. Betul kan? Kami tidak Ya. mengutus. Nah makanya kami mau bertanya, apakah ini mazhab juga tidak mengutus? Ada di Tidak sini ada. ada bahasa kata tidak. Berarti tidak pernah ada nabi sebelum Muhammad. Itu loh. Tidak begitu pengertiannya. Jadi Kata ya, wama di situ penegasan bahwa Nah, iya, betul-betul makanya kalau kita ini kan belajar bahasa Indonesia Pak Ibnu, makanya kita mau belajar. Ya. Dalam bahasa letterlet berarti tidak ada nabi selain Nabi Muhammad. Kalau letterlet dalam bahasa Indonesia. Ya. Nah, makanya kita harus pelajari ini. Ini yang bikin membingungkan. Ya, betul. Nah, yang contohnya begini, Pak Ibnu, saya mau bertanya. Nah, ini yang saya masih bertanya sampai Pak Ibnu tolong ajar saya. Tolong ini kan, ini nih. Ini apa maksudnya nih Pak Ibnu? Nih. Pak Ibnu coba bahasa Arabnya. Ya. Alif Lam Ra, inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi. Kemudian dijelaskan secara terperinci. Oke. Ini Berarti benar. turun. Nah, ini kan pengertiannya kalau ulama adalah Al-Quran kan? Iya, ini akan Al-Quran. Di dalam otak Anda adalah Al-Quran ini yang dimaksud di sini. Diturunkan dulu, Ya. kasih lihat tulisan Arabnya dulu. Yang ini Arabnya, ini apa? Ya, itu. Itu rahasianya ayat ini ada di Ahkimatu. Itu Ahkimatu toh? hukum, hakama, ya. Dari kata dasar hakama, hukum. Ya. Tapi jangan Berarti- saya buka ini karena saya mau begini, mau jadikan senjata andalan nanti kalau seandainya ada apa-apa. Ya, silakan. Jadi maksudnya kitab Al-Quran ini kan harus secara terperinci kan? Harusnya kan dijelaskan Ya. secara terperinci dan Ya. rapi kan? Kalau ayat ini dipahami bahwa ini adalah Al-Quran. Padahal Ya. bukan Al-Quran di sini. Eh? Bukan, yang dimaksud di sini sama dengan di surah Al-Baqarah itu, zalikal kitab. Dia kan terjemahkan ini kitab merujuk kepada Al-Quran itu.
Padahal zalikal kitab itu kitab ini kesamaannya semua. Jadi maksudnya ini nanti dijelaskan secara rapi dan terperinci di mana? Di Al-Quran atau di mana? Bukan di Al-Quran. Wah, Nanti saya mau menjelaskan kalau di kayak di pengadilan atau apa. wah, interesting Pak, interesting. Mantap itu. Ya. Jadi ayat ini bukan untuk Al-Quran. Berarti ayat ini bukan untuk Al-Quran. Ya, Tanda tanya dulu Pak. Jadi ayat ini bukan untuk Al-Quran, untuk menjelaskan secara rapi. Alkitab lain maksudnya Pak. Ada di Alkitab lain mungkin maksudnya. Oh, ada Ya, di Alkitab ada lain. di kitab lain bersumber dari kata hakama. Ya. Jadi kitab lain yang bisa menjelaskan secara terinci. Ya. Ya. Oh, berarti bukan Al-Quran. Wah, iya itu kan. Yang itu ada di Makasih, Pak. Oh, Aku nggak akan ngambil 100% percaya sama Pak Ibnu, tapi paling tidak penjelasannya enak didengar gitu Pak. Itu aja. berarti Al-Quran ini tidak bisa menjelaskan secara rinci ya? tidak. Tidak. Oh, Nah, itulah sebabnya pantasan. saya sarankan di surah Al-Baqarah itu zalikal kitab jangan diterjemahkan ini kitab sebab berkonsekuensi, berakibat tidak baik kepada ayat-ayat berikutnya. Itu kan nama di Indonesia dia rubah itu salika menjadi ini. Padahal salika bahasa Arabnya itu. Oh, Itu kitab. jadi yang dimaksudkan alif lam ra ini kitab dan ayat-ayatnya telah disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci dan diturunkan dari sisi Allah yang maha Ya. bijaksana lagi maha teliti. Berarti bukan untuk lari ke Al-Quran ini ya? Bukan. Oh, berarti pantasan ayat ini pada Pak ini Ibnu. Makanya saya mau tanya yang ini, kalau Pak Ibnu bilang, oh, saya mau tanya Pak Ibnu yang ini. Ayat ini. Saya mau tanya, kalau Pak Ibnu bilang Al-Quran yang maha teliti dan secara terperinci, saya mau tanya ini Pak, ayat ini Pak, silakan Pak Ibnu, silakan. Saya mau tanya yang ini. Ya, yang Idris toh, ya Idris. Iya, Idris. Iya, tidak. Malah penjelasannya sedikit sekali kan. Mana? Ya, memang Nah, saya mau tanya sedikit, Idris Pak. ini bagaimana ini? Ya, termasuk masalah roh itu kan pengetahuan tentang roh hanya sedikit. Ya, Nah, ya, ya. makanya kalau secara Namanya- rapi, namanya Idris. saya mau tanya Idris ini siapa? Bagi Anaknya saya siapa? begini, Kak Bopom. Bagi saya begini, saya masih akal apa yang dikatakan Pak Ibnu. Kenapa? Pak Ibnu, mantap. Karena pada saat itu Quran itu belum berbentuk belum buku. jadi ya. Iya. Jadi Iya, masih masuk Al-Baqarah akal itu, kalau zalikal tadi ada kitab ya. Di sana Ya, kan jadi ya memang benar. Proses mungkin. Kan baru disusung itu kitab pada waktu turunnya zalikal kitab itu di Ya, ya. surah Al-Baqarah. Betul. Oh, Itulah saya sampai biasa ngomong agama Islam di Indonesia itu sangat bermasalah. oh begitu ya. Coba ulang Pak Ibnu, coba ulang Pak. Tapi Pak Ibnu dengan hormat Pak Ibnu, aku penjelasannya tuh enak gitu. Jadi biarpun Ya. itu aku nggak akan menyatakan 100% benar Pak ya, tapi Ya. enak gitu. Agak menuju kebenarannya tuh ada Pak. Karena dijelaskan Enak sama Pak Ibnu dipahami. enak sekali. Enak dipahamkan. Iya Pak. Kita kan orang-orang mikir Pak, orang-orang yang kita ingin tahu ya Pak ya. Jadi kita harus pakai juga otak kita semaksimal kadang Pak ya, tapi nggak akan mungkin maksimal juga sih. Tapi penjelasan Pak Ibnu, kita enak berdiskusi kayak begini gitu loh. Ya, Kalau tadi Pak penjelasan Dhani, Pak Ibnu disuruh baca sama dia dirubah Pak. Bayangkan Pak. Penjelasannya itu dirubah lagi. Padahal Pak Ibnu tadi udah bilang, yang tulis ini udah ahli hadis. Sementara Pak Dhani datang dirubah sama dia Pak. Kan ngeri Pak. Maaf Pak ya, sorry Pak. Teruskan Pak, lanjutkan Pak Bobo. Pak Dhani kan Jadi, mungkin belum baca Pak Dhani. dimaklumi saja. Mungkin Pak Dhani belum baca literaturnya. Enggak, artinya begini Pak Dhani. Pernyataan Pak Dhani itu sesuai dengan pernyataan Munim Siri. Jadi bukan hanya Pak Ibnu Kalam yang menyatakan begitu, bahwa itu Al-Quran itu tidak terbentuk waktu Muhammad itu berbicara, ayat itu diturunkan. Nggak mungkin kan begitu katanya. Iya. Malah Munim Siri itu mempertanyakan apa yang namanya Al-Maidah. Nanti di zamannya Utsman baru disusungkan. Iya, artinya begini enggak, Pak, begini Pak Dhani. Sudah lama Nabi meninggal dunia itu. Iya, karena menurut dia juga, menurut Munim Siri, kita lihat Al-Maidah 5 ayat 3. Pada hari ini kusempurnakan agamamu. Mana ada yang agama yang sempurna? Apalagi Buya Sakur juga setuju kan begitu. Jadi pada saat itu juga Al-Quran itu belum lengkap, belum habis, Ya. belum Dan lagi belum selesai. Lagi pula ayat itu bukan ditujukan kepada semua umat Islam. Ayat itu ayat khusus untuk Nabi Muhammad. Khusus untuk Nabi Muhammad ayat itu. Oh begitu ya. Ya, karena di ayat itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sudah mau meninggal dunia. Begitu maksudnya. Jadi keempat sahabatnya Nabi itu banyak yang tidak tahu, hanya satu orang yang tahu itu. Hanya Abu Bakar. Tapi Kan Pak Ibnu, waktu Abu Bakar dengar ayat itu, ayat tentang sempurna itu, dia menangis. Sedangkan sahabat-sahabat Nabi yang lain itu gembira.
Jadi mereka berbeda menafsirkan. Masih hidup Nabi, masih hidup sahabatnya Nabi. Sudah ada perbedaan pendapat tentang satu ayat di dalam Al-Quran. Malah sahabat-sahabat utama, Abu Bakar berbeda dengan Umar. Kalau Umar dia senang mendengar ayat itu, tapi kalau Abu Bakar enggak, malah dia menangis sedih. Tetapi Umar, Utsman, Ali setelah mendapatkan penjelasan dari Abu Bakar, mereka baru bersedih. Makasih. Baru bersedih. Tapi sayangnya ulama belakangan mengapresiasi kembali ilmunya Umar. Bahwa Nabi Muhammad itu tidak meninggal, termasuk ajaran Nur Muhammad itu. Jadi ajaran Nur Muhammad itu masih mengapresiasi ajarannya Khalifah Umar. Bahwa Nabi Muhammad tidak meninggal dunia. Dia tidak mengakui itu penjelasan dari Khalifah Abu Bakar. Sampai hari ini, coba dengar-dengar kalau ajarannya Nur Muhammad berbicara. Jadi Pak Ibnu, Saya mohon maaf nih Pak, ajaran Nur Muhammad tuh dari kelompok mana? Saya nggak pernah dengar, ini di daerah saya nggak ada itu. Iya banyak beredar di YouTube itu Pak. Ajaran Nur Muhammad itu. Wah kalau di ajaran Nur Muhammad mau diteliti, malah sampai dirinya dikatakan zatnya Allah. Allah Oh, itu itu batin kajian. ya. Jadi itu maknanya Pak Ibnu, itu kajian para orang-orang tasawuf. Ya, untuk kajian tasawuf. Itu kajian tasawuf, makanya kajian tasawuf saya selalu menyampaikan kajian tasawuf tidak bisa untuk di media sosial karena dikhawatirkan, dulu juga saya sampaikan dengan Pak Bombom, dikhawatirkan orang akan tersesat karena ilmu tasawuf itu sangat mudah untuk menyesatkan orang. Makanya orang-orang orientalis, orang-orang misionaris itu berupaya untuk mengembangkan ilmu tasawuf itu di media sosial. Padahal ulama sudah melarang. Tapi menjadi masalah begini Pak Dani, yang memahami ilmu itu dia siarkan di YouTube. Nah, itulah yang dimaukan oleh para misionaris dan orientalis. Bukan Itu orang ini. Indonesia, orang Jadi Indonesia. jangan ke sana. Benar. Itu nggak ada urusan dengan misionaris yang Framingnya luar biasa Pak Dani ini. Nggak ada urusan dengan misionaris. Betul Pak Dino, nggak ada urusan. Exactly, nggak ada sama sekali. Jangan disalahkan misionaris. Misionaris itu siapa? Saya mau tanya misionaris itu siapa? Bapak tahu nggak siapa yang misionaris? Saya mau tanya, ini kepada orang Kristen ini, siapa itu misionaris? Pak Dani aja jelaskan yang menurut Pak Dani apa. Kita udah tahu siapa misionaris. Seakan-akan Anda tahu. Ya. Orientalis, siapa lagi itu? Orientalis. Misionaris itu, bentar saya jelaskan. Misionaris itu tidak pernah mengutak-ngatik Al-Quran. Mereka hanya misionaris pekabaran Injil, bukan pekabaran Al-Quran. Misionaris itu bukan penggambaran Injil, Pak. Makanya Bapak pahami. Makanya saya